Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul, orang-orang Quraisy telah melakukan berbagai macam perkara bid'ah dalam ritual haji dan ibadah mereka. Mereka mulai menggunakan patung sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menciptakan berbagai ritual dalam kegiatan haji mereka, yang mana perbuatan tersebut tidak pernah dijelaskan dan dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu dari keturunan Nabi Ismail. Ibnu Ishaq berkata, dulu orang-orang Quraisy menciptakan suatu kebiasaan yang mereka sebut dengan nama Al-Humsu. Mereka berkata, kami adalah anak-anak keturunan Ibrahim, penduduk tanah haram, penguasa Ka'bah, penjaga dan penghuni Mekah. Tidak ada seorang Arab pun yang memiliki hak sebagaimana hak kami. Tidak ada pula yang memiliki kedudukan seperti kedudukan kami. Dan tidak ada yang lebih dikenal dari orang Arab yang melebihi kami. Karena itulah, janganlah mengagungkan sedikit pun dari tanah halal sebagaimana kalian mengagungkan tanah haram. Sebab jika kalian melakukan itu, orang-orang Arab akan merendahkan kehormatan kalian. Mereka akan berkata, dan mereka telah mengagungkan yang halal sebagaimana mereka mengagungkan tanah haram. Mereka tidak menunaikan wukuf di Arafah, tidak juga bertolak darinya, padahal mereka telah tahu dan mengakui bahwa wukuf di Arafah dan bertolak darinya adalah termasuk masyair haji dan sekaligus agama Ibrahim alaihissalam. Mereka, orang-orang Quraisy, berpendapat bahwa hanya mereka sebagai penduduk tanah haram yang memiliki hak untuk tidak melaksanakan ibadah haji sebagaimana mestinya. Mereka menyatakan bahwa kami adalah Al-Humsu dan hanya kami yang berhak tinggal di tanah haram dan mengagungkannya. Dengan keyakinan ini, mereka menciptakan aturan bahwa orang-orang Arab lainnya yang tinggal di luar tanah haram tidak akan memiliki kedudukan yang sama seperti mereka. Hal ini kemudian menjadi semacam tradisi atau kebiasaan yang mereka pertahankan. Ibnu Ishaq juga menyebutkan bahwa Kinanah dan Khuza'ah turut bergabung dengan orang-orang Quraisy dalam kebiasaan Al-Humsu ini. Bahkan menurut Ibnu Hisham, Abu Ubaidah An-Nahwi mengungkapkan bahwa Bani Amir bin Sya'sya'ah bin Muawiyah bin Bakr bin Hawazin juga sependapat dengan kebiasaan Al-Humsu ini. Mereka semua sepakat bahwa kebiasaan ini harus dijalankan oleh seluruh orang Arab yang tinggal di tanah haram atau sekitarnya. Orang-orang Quraisy terus menciptakan banyak aturan yang tidak ada sebelumnya. Mereka bahkan menyatakan bahwa penduduk tanah haram seperti Mekkah tidak boleh membuat mentega atau memasak minyak selama dalam keadaan ihram. Mereka juga melarang masuk ke dalam rumah yang terbuat dari dedaunan atau berteduh di rumah-rumah yang tidak terbuat dari kulit. Semua aturan ini semakin aneh ketika mereka mengatakan bahwa orang-orang dari tanah halal tidak boleh membawa makanan dari tanah halal ke tanah haram jika mereka hendak menunaikan ibadah haji atau umrah. Bahkan ketika mereka tiba di Mekah, mereka harus tawaf dengan mengenakan pakaian yang dikenakan oleh penduduk Mekah, yang mereka sebut sebagai pakaian penduduk Homs. Orang-orang yang tidak mendapatkan pakaian penduduk Mekah, menurut aturan ini, harus tawaf di sekitar Ka'bah tanpa mengenakan pakaian, bahkan telanjang. Mereka yang tidak mampu mendapatkan pakaian ini, meskipun berasal dari tanah halal, harus melepaskan pakaian yang mereka bawa setelah melakukan tawaf dan tidak boleh memanfaatkan atau menyentuh pakaian tersebut setelahnya. Orang-orang Arab menyebut pakaian tersebut dengan al-laqa. Mereka menerapkan aturan aneh ini kepada seluruh orang Arab dan mereka pun patuh dengannya. Orang-orang Arab wukuf di Arafah, berangkat dari sana dan tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Laki-lakinya tawaf dengan telanjang bulat, sedangkan para wanitanya akan melorotkan seluruh pakaiannya kecuali yang berlubang di depan dan belakang. Kemudian ia tawaf dengan pakaian tersebut. Seorang wanita Arab berkata ketika tawaf di Ka'bah dengan pakaian seperti ini, pada hari ini tampaklah sebagian atau semuanya. Apa yang tampak padanya tidaklah aku halalkan. Salah seorang Arab berkata ketika ia mengingat pakaiannya yang harus ditanggalkan setelah melakukan tawaf di Ka'bah, dan ia tidak boleh mendekatinya lagi setelah itu, meskipun ia sangat menyukainya. Dalam syairnya, ia menyatakan, cukuplah ini sebuah kesedihan karena aku harus kembali padanya, karena ia laksana pakaian al-laqa yang ada di tangan orang-orang yang tawaf dan tidak dapat dimanfaatkan. Keadaan ini berlangsung cukup lama, hingga akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai rasulnya untuk membawa agama yang benar, termasuk dalam hal ibadah haji dan aturan-aturannya. Setelah itu Allah menurunkan wahyu yang memantapkan agamanya dan memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang bagaimana ibadah haji seharusnya dilakukan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 199, Allah berfirman, "Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Baqarah ayat 199. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu yang diberikan Allah menetapkan aturan yang benar dalam ibadah haji, yaitu pergi ke Arafah, melakukan wukuf di sana, dan bertolak darinya setelah itu. Inilah yang menjadi sunnah dalam pelaksanaan haji yang benar menurut Islam. Selain itu, Allah juga menurunkan wahyu yang menanggapi aturan-aturan orang-orang Quraisy yang mengharamkan makan dan berpakaian dengan cara yang salah saat tawaf. Mereka bahkan mengharamkan diri mereka memakan makanan yang dihalalkan Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 31-32 Allah berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 31-32. Melalui ayat ini Allah menghapus aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy, seperti yang terkait dengan pakaian dan makanan saat beribadah. Dalam ajaran Islam, tidak ada larangan seperti itu. Justru Allah menyuruh umatnya untuk memakai pakaian yang baik dan makan dengan cukup, tanpa berlebihan, serta menikmati rezeki yang halal. Dengan turunnya wahyu ini, Allah menghapuskan bid'ah atau kebiasaan yang tidak benar yang diperkenalkan oleh orang-orang Quraisy, termasuk aturan-aturan seputar Al-Humsu. Dengan pengutusan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah membimbing umatnya untuk mengikuti jalan yang benar dalam agama Islam yang mencakup tata cara ibadah haji dan umrah yang sah menurut ajarannya.